Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita selaku hambanya. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir, dan kali ini kita masih mengkaji tafsir surat Al-Baqarah, masih dalam ayat yang ketiga, khususnya kita masih mengkaji wa yuqimunas shalah. Sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa untuk mencapai level wa yuqimunas shalah, maka paling tidak ada dua hal penting yang kita harus perhatikan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Nah, inilah kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi persiapan yang paling penting sesungguhnya untuk mencapai level wa yuqimunas shalah, yaitu bagaimana ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan terlebih dahulu kebersihan dan kesucian diri kita. Itu yang paling penting. Baik kebersihan lahiriah maupun kebersihan batiniah. Hanya memang kita tidak mengkaji secara detail kebersihan secara batin. Ya, padahal itu juga sebenarnya penting. Ya, hanya kita itu pun secara global saja kita sampaikan kebersihan secara lahiriah yang meliputi wudunya, kemudian istinjanya, termasuk juga dalam hal pembersihan najis. Nah, itu semuanya adalah pembersihan dan pensucian lahiriah. Tapi sebenarnya ada yang paling penting lagi yang perlu kita persiapkan sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuju level wa yuqimunas shalah ini, yaitu kebersihan batin. Kesucian batin kita itu juga sebenarnya itu penting. Ya. Tapi
secara global, ya, kebersihan batin ini merupakan hal yang terpenting juga yang harus kita persiapkan sebelum wa yuqimunas shalah. Ya, misalnya kita perbanyak membersihkan diri. Itu kesucian batin. Memperbanyak membersihkan diri dengan cara memperbanyak bertaubat. Nah, itu semua aspek-aspek inilah yang diminta sebenarnya. Jadi memperbanyak bertaubat. Ya, kalau dalam tasawuf itu dikenal dengan pengosongan diri, takhalli. Ya, jadi takhalli dulu. Ya, jadi kosongkan kotoran-kotoran yang ada dalam batin kita. Itu namanya takhalli. Nah, setelah itu, setelah kita kosongkan takhalli, kemudian yang kedua tahalli. Ya, pengisian. Jadi kita kosongkan kotoran dulu, kemudian diisi pengisian. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir. Itu pengisian. Ini dalam rangka kesucian batin kita. Jadi ada takhalli, ada tahalli. Nah, sehingga dengan tahalli ini terus kita lakukan, maka terjadi tajalli. Itu kan ada istilah-istilah dalam tasawuf itu, ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Ya. Jadi sama dengan dalam melaksanakan ibadah yang lain. Misalnya ketika menjelang ibadah puasa, menjelang Ramadan. Seringkan para guru-guru kita menyampaikan persiapan-persiapan menuju Ramadan. Salah satu di antaranya adalah persiapan hati. Ya, persiapan hati. Nah, apa ini maksud di sini persiapan hati? Yaitu kebersihan hati. Jadi sebelum masuk Ramadan, bersihkan hati kita. Nah, sebenarnya ini berlaku kepada semua ibadah. Jadi bukan hanya puasa, termasuk yang paling penting adalah sholat. Nah, saya kira itu secara global, ya. Kita tidak terlalu panjang lebar pasti, tapi itu intinya itu. Ya, mari kita berusaha membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran itu. Kita tahalli dulu, kemudian kita tahalli, kita isi dengan kebaikan-kebaikan, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya akan membantu kita bisa mencapai level wa yuqimunas shalah. Nah, itu tahap persiapan. Nah, sekarang kali ini kita masuk pada tahapan pelaksanaan. Ya, tahapan pelaksanaan sholatnya itu sendiri. Nah, dalam hal ini meliputi 3 aspek kalau pelaksanaan. Pertama, dilihat dari rukunnya. Yang kedua, dilihat dari wajibnya. Dan yang ketiga, dilihat dari sunnahnya. Jadi kalau tahap pelaksanaan salat itu 3 yang penting ini kita pahami. Rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Nah, sekarang kita bahas dulu rukunnya. Secara garis besar, rukun salat itu 3. Meliputi 3 aspek. Jadi secara garis besar ada 3. Yang pertama ada istilah rukun fi'liyah. Jadi namanya rukun fi'liyah. Yang kedua rukun qauliyah. Jadi ada fi'liyah, yang kedua ada qauliyah.
Kemudian yang ketiga, rukun qalbiyah. Jadi ada tiga ini. Jadi ada tiga ini secara garis besar. Jadi kalau misalnya kita yang umum kan ada sampai 13, ada sampai 14, bahkan ada yang menghitung sampai 17. Tapi sebenarnya itu bisa dipres itu menjadi tiga saja. Secara globalnya. Jadi fi'liyah, qauliyah, qalbiyah. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari qalbiyah. Ya, karena ini kalau kita mau pakai urutan pelaksanaan sholatnya, itu kan dimulai dari qalbiyah. Ya, qalbiyah dengan qauliyah. Kalau kita mau lihat urutan rukunnya kan itu dari qalbiyah sebenarnya. Nah, namun sebelum kita jelaskan, kita kasih gambaran dulu. Ini istilah-istilah. Nah, karena boleh jadi ada di antara kita yang belum paham ini. Tapi apa maksudnya fi'liyah, qauliyah, qalbiyah? Nah, kalau pertama rukun fi'liyah yang dimaksud di sini adalah rukun-rukun salat terkait dengan perbuatan, gerakan. Itu namanya rukun fi'liyah. Jadi rukun salat terkait dengan gerakan. Ya, itu satu. Yang kedua, rukun qauliyah, rukun salat terkait dengan bacaan. Itu namanya qauliyah. Jadi bacaan-bacaan masuk dalam kategori rukun. Kemudian yang ketiga, rukun qalbiyah. Ya, rukun salat yang ada hubungannya dengan hati. Ya, yang dilakukan oleh hati. Atau rukun salat ya, yang dilakukan oleh hati. Jadi tugasnya hati. Nah, itu yang dimaksud dengan rukun qalbiyah. Nah, sekarang kita bahas dulu yang ketiga ini sesuai dengan urutan. Rukun qalbiyah. Ya, yang ada hubungannya dengan hati. Nah, yang dimaksud di sini adalah berniat. Niat. Ya, berniat. Jadi niat itu urusan hati. Bukan urusan lidah. Itu perlu dipahami. Ada orang yang seakan-akan niat itu hubungannya dengan lidah. Padahal sebenarnya bahkan ini merupakan kesepakatan ulama, ittifaqul ulama, an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati. Jadi kalau urusan niat apa saja itu kerjaannya hati itu. Bukan kerjaannya mulut. Bukan kerjaannya mulut. Jadi kalau ada orang salat tapi tidak berniat dalam hatinya, maka salatnya tidak sah. Karena meninggalkan rukun. Sekalipun dia ucapkan. Ya, misalnya dia ucapkan usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muma lillahi ta'ala. Dia ucapkan itu. Tetapi tidak diniatkan dalam hati, maka salatnya tidak sah. Kenapa? Karena yang dia ucapkan hanya lafaz niat. Lafaznya niat, bukan niat. Ya, lafaznya niat. Nah, inilah yang sebenarnya perlu dijelaskan kepada anak-anak kita ini yang baru belajar sholat.
Ya, karena umumnya kita ini, ya umumnya anak-anak kita itu belajar sholat, yaitu seakan-akan diutamakan lafaz niatnya. Sehingga dia hafal mati itu usalli 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 usalli. Ya, tetapi ketika sholat tidak niat. Nah, ini yang perlu diluruskan. Khususnya kepada anak-anak kita yang baru belajar sholat. Ya, mudah-mudahan lah ya kita ini atau yang sudah bukan lagi anak-anak ketika sholat, ya sholatnya tidak seperti anak-anak. Ya, jadi mudah-mudahan lah tidak seperti itu. Jadi betul-betul memahami niat itu bahwa niat itu sesungguhnya adalah pekerjaan hati. Ya, pekerjaan hati. Nah, kapan berniat? Nah, ini. Kapan berniat? Kalau Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, niat itu muqaranun bi fi'li. Niat itu muqaran, bersamaan, ya, dengan perbuatan. Muqaranun bi fi'li, bersamaan dengan perbuatan. Perbuatan apa itu yang dimaksud? Yaitu perbuatan takbir. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi ketika takbir, disitulah berniat. Itu muqaran namanya. Nah, bagaimana dengan yang tidak berniat pada saat takbir? Ya, niatnya dari rumah. Sudah niat dari rumah, saya mau sholat maghrib. Ya, dari rumah. Nah, maka dalam hal ini, inilah ulama ketika niatnya bukan pada saat takbir, niatnya pada saat ada di rumah. Inilah ulama yang memahami niat itu bukan rukun, tapi niat itu syarat. Jadi ulama yang memahami niat itu syarat, jadi ketika Allahu Akbar tidak ada niat lagi. Tidak ada niat lagi, kenapa? Sudah niat dari rumah. Sudah siap niatnya dari rumah. Jadi ketika masuk masjid, Allahu Akbar, tinggal Allahu Akbar. Nah, inilah yang memahami ulama yang mengatakan niat itu syarat. Syarat. Nah, tapi kalau ulama yang memahami niat itu rukun, maka dia harus bersamaan dengan takbir. Nah, bersamaan dengan takbir ini ada dua. Dalam mazhab Syafi'i ini. Ada dua bentuknya. Bentuk pertama yang umum ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Bersamaan dengan takbir. Allah. Ya, makanya ada yang agak panjang ya. Allah. Karena disitulah berniat dalam hatinya. Ini muqaran namanya. Itu satu. Dan inilah yang umum dilakukan. Dan ini biasa dilakukan ketika muqarannya seperti itu. Nah, tapi ada juga bentuk muqaran yang lain. Dan ini saya pikir lebih mudah. Lebih mudah daripada yang umum ini. Nah, apa itu yang dimaksud itu? Ya. Yang dimaksud di sini adalah antara takbir dengan niat itu masih bersambungan. Yang dimana pelaksanaannya didahului dulu dengan niat, setelah itu langsung takbir. Dengan catatan bersambung antara niat dengan takbir, bersambung. Ini masih kategori muqaran dalam mazhab Syafi'i.
Ini masih muqaran ini. Ya. Karena sudah itu tersambungnya ini. Nah, jadi maksudnya tersambung di sini. Setelah berniat langsung takbir, tidak boleh diantarai oleh sesuatu. Ya, contoh. Misalnya ada ibu-ibu sholat di rumah. Ya, tiba-tiba ada anak dia sementara mau sholat, tiba-tiba ada anaknya di sini, mungkin ribut atau berkelahi kah? Ya, sudah niat ini, niat dalam hati. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Harusnya yang dimaksud muqarran karena Allah. Allahu Akbar. Jadi langsung dalam hati karena Allah. Allahu Akbar. Itu muqarran. Ya, langsung tidak ada yang tidak ada yang memperantarai. Nah, muqarran ini batal ketika diantarai oleh sesuatu. Ya, contoh tadi saya katakan, misalnya ada ibu-ibu sholat di rumahnya, ada anak-anaknya ribut atau main-main, atau bisa jadi berkelahi anaknya di situ. Nah, ketika dia berniat, saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Jangan ribut di situ. Allahu Akbar. Nah, jadi niat menegur Allahu Akbar. Ini tidak bersambung namanya. Itu tidak sah sholat. Begitu paham ya Pak ya? Nah, jadi ini yang mudah ini. Jadi angkat tangan, kemudian berniat. Saya niat sholat isya. Sebentar ini. Jadi angkat tangan terlebih dahulu. Saya niat sholat isya. 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah. Allahu Akbar. Jadi sifat Allahu Akbar. Karena sudah tadi berniat jadi bersama. Ya, terserah kita mana yang lebih mudah bagi kita, ya silahkan diamalkan. Yang jelas ini masih kategori muqarran dalam mazhab Syafi'i. Ya, itu pertama berniat, ya, berniat sebagai rukun qalbiyah. Ya, rukun qalbiyah. Kemudian yang kedua rukun qauliyah. Ya, rukun qauliyah. Jadi kita ambil dari bawah ini. Dari bawah qalbiyah, qauliyah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa rukun qauliyah ini adalah rukun-rukun salat, ya, adalah bacaan-bacaan salat yang termasuk rukun. Itu namanya rukun qauliyah. Ya. Pertama kita rinci di sini. Pertama mengucapkan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Ini qauliyah ini, rukun qauliyah. Harus diucapkan. Harus diucapkan. Jadi kalau ada orang sholat, sejak dia memulai, mulutnya tertutup. Oh, tidak sah sholat. Karena takbir itu harus diucapkan. Sementara kalau Allahu Akbar, mulut harus terbuka. Ya, mulut harus terbuka. Maka harus diucapkan. Nah, takbiratul ihram sebagai rukun itu tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah. Maksudnya dirubah di sini merubah cara melafazkannya atau merubah dengan menambah. Contoh. Ada orang yang pernah saya dengar takbir. Ini tidak bisa ya, ini tidak bisa. Karena ini rukun. Itu tidak bisa sama sekali dirubah. Misalnya dia takbir.
Allahu Akbar. Jadi bar, tidak boleh. Tidak sah salatnya. Itu satu. Ini yang pernah saya dengar ini orang ucapkan. Ya, Allahu Akbar. Satu. Kemudian yang kedua, ada juga pernah saya dengar juga itu. Ya, orang baca takbir Allahu Akbar. Ini juga tidak sah salat. Tidak sah salatnya. Yang ketiga, dia ucapkan begini. Allahu Akbar. Kalau tadi yang pertama ujungnya, akhirnya yang salah. Yang kedua tengahnya. Ini yang ketiga awalnya ini. Allahu Akbar. Ini juga kalau seandainya diucapkan ketika takbir, salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Karena rukun itu harus benar. Ya, khususnya rukun qauliyah ini harus benar bacaannya. Nah, apa artinya ketika diucapkan Allahu Akbar? Ya, jadi sepakat ulama tidak sah salatnya. Kenapa? Karena takbir seperti tadi 3 macam itu merubah makna. Merubah makna. Misalnya ketika diucapkan Allahu Akbar, dipanjangkan awalnya, apa artinya itu? Allahu Akbar. Artinya, apakah Allah itu maha besar? Bertanya. Dia bertanya. Seakan-akan dia ragu bahwa Allah itu maha besar. Apakah Allah maha besar? Ini kan sudah merubah. Ya. Sama juga dengan Allahu Akbar. Ya, ini juga berubah makna. Jadi ketika dipanjangkan hu-nya, itu terkesan Allah itu lebih dari satu. Allah banyak. Ya. Kemudian ketika dibaca akbar, ya, ada yang mengartikan akbar itu sejenis gendang. Jadi Allah itu sejenis gendang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi hati-hati memang kita harus meninggalkan 3 ini. Ini yang diingatkan oleh para ulama. Jangan sampai kita baca 3 model takbir ini. Nah, bagaimana kalau misalnya takbirnya benar, tidak ada yang dipanjang-panjangkan. Tidak ada 3 maksud. Ya, hanya kurang tebal misalnya. Ya, karena dalam hukum tajwid ada istilah ya takhfif, tarkik ya. Ada dibaca tipis, ada dibaca tebal. Nah, bagaimana kalau ini yang tidak sesuai, harusnya dibaca tebal tapi dibaca tipis. Ya, contoh ini. Ya. Ini kan kalau kita baca Allahu Akbar, Allah khususnya Allah. Allahu itu harus dibaca tebal. Allah. Allahu Akbar. Dibaca tebal Allah. Nah, bagaimana kalau ada orang baca tipis? Allahu Akbar. Tipis kan? Allah. Kan ada juga orang baca begitu. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kan tidak sesuai kaidah itu. Tidak sesuai kaidah tajwidnya. Harusnya Allah dibaca Allah. Nah, itu tidak benar. Ya, itu. Nah, bagaimana kalau dipakai dalam sholat? Dipakai dalam sholat.
Nah, kata ulama itu tidak menyebabkan sholatnya batal. Ya, tidak. Jadi ya, sholatnya tetap sah. Hanya kurang pahalanya. Ya, karena bacaannya itu tidak fasih namanya. Ya, melanggar aturan fasah. Jadi kalau orang bertanding itu tilawatil Quran itu dikurangi angkanya itu, nilainya. Kenapa harusnya dibaca tebal, dibaca tipis? Karena memang kata Allah itu kadang tipis juga. Ya, kapan tipis? Kalau tadi tebal, ketika sebelum lafaz Allah berbaris fathah dan dhammah. Ya, contoh, idza jaa nasrullah. Rullah. Dhammah kan? Nah, harus tebal atau fathah seperti tadi. Allah, A-nya, Allah. Nah, tapi selain dari baris fathah dan dhammah, maka Allahnya itu tipis. Contoh, alhamdulillah atau bismillah. Bismillah. Salah atau kurang tepat ketika dibaca bismillah. Kan begini, harusnya kan yang benar yang Allah tadi kan Allah. Jadi jangan diikuti bismillah. Enggak, baca tipis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan baca alhamdulillah. Nah, yang begini-begini perlu juga kita pelajari. Ya. Kemudian bagian yang tidak bisa juga dirubah dari takbir ini, merubah lafaznya. Ya, misalnya Allahu Akram. Padahal maknanya bagus sebenarnya. Apa maknanya kalau akram? Allah Maha Mulia. Allah atau Allahu A'zam. Allah Maha Agung. Bagus. Ya, bagus maknanya. Tetapi ya sepakat ulama mengatakan sekalipun itu maknanya bagus, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu intinya. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Iya. Nah, itu takbir. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rukun qauliyahnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah. Itu rukun qauliyah yang kedua itu. Nah, ini juga harus kita usahakan. Ya, membaca Al-Fatihah dengan benar. Nah, oleh karena itu kita harus belajar, Pak. Kita harus belajar juga ini. Jangan sampai ada bacaan mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-7 ada bacaan-bacaan di situ tidak benar cara baca kita. Nah, kalau tidak benar konsekuensinya sholat rusak. Karena ini rukun. Berbeda kalau itu sunnah, misalnya baca surah. Biar salah semua tidak apa-apa. Artinya tetap sah sholatnya. Sekalipun nilainya kurang tapi sah. Tapi kalau Al-Fatihahnya yang salah, semuanya salah. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar. Ya, istilahnya tahsinul Quran. Kita tahsin. Ya. Jadi jangan malu, Pak, jangan malu belajar. Khususnya Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja. Mulai dari bismillah, kemudian alhamdulillahi, ya, kemudian ayat ketiga dan seterusnya. Ya, diusahakan gitu poinnya, Pak. Ya, diusahakan betul-betul dalam membaca surat Al-Fatihah ini itu ucapannya benar. Nah, kalau kita sudah belajar masih ada yang salah, itu sudah bukan urusan kita. Ya, karena orang belajar masih kecil,
dengan belajar kalau umur-umur sudah begini. Kalau misalnya ada salah lafaz, susah sudah itu. Susah dirubah. Apalagi ya. Jadi intinya adalah mari Pak. Jadi rukun qauliyah ini, jadi semua bacaan salat itu kita harus baca dengan benar. Ya. Jadi tadi ada takbirnya,